Pak Pur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nuria. Begini Pak Pur, saya ada tugas guru bunda di modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan tentang dilema etika dan rujukan moral. Saya ada beberapa pertanyaan wawancara. Tugasnya itu mewawancari kepala sekolah, tepatnya kan dengan kepala sekolah di SD Negeri Botosewang 1. Ada beberapa pertanyaan. Mohon berkenan untuk Pak Pur menjawabnya. Ngoten nggih Pak nggih? Nggih. Nah, Boten Pak. Selama ini bagaimana Pak Pur dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Mohon maaf Bu Nuria, ini saya tidak bisa menjawab secara jelas karena tapi bisa memberikan gambaran sedikit tentang SD Botosewang 1 yang saya yaitu saya melihat dari hukum terlebih dahulu apabila kasus tersebut melanggar hukum maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar maka terjadi dilematika. Dengan cara menganalisis apakah keputusan yang akan diambil antara benar versus salah atau rujukan moral atau benar versus benar, dilematika. Kalau dilematika lebih menekankan pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana karena tidak ada keputusan yang salah di dalamnya, sedangkan rujukan moral antara benar versus salah. Mboten Bu Nuria. Nggih, matur nuwun Pak. Selanjutnya Pak, bagaimana Pak Pur menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama besar, sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh begitu Bu Nuria. Sebelum keputusan diambil terlebih dahulu dikumpulkan fakta. Siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi dan membuat keputusan, kemudian merefleksikannya, serta disertai doa agar tidak salah doa. Diawali dengan penulisan masalah, kemudian mengidentifikasi masalah hingga terbentuklah kesimpulan, dan dari kesimpulan inilah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Utamakan yang menjadi prioritas dengan keputusan berpihak pada murid tetapi tetap memegang teguh kebijaksanaan yang tidak melanggar peraturan. Itu Bu Nuria. Oke. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Pur laksanakan selama ini Pak? Untuk mengambil keputusan yang pertama itu menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan, dan setiap keputusan yang dilakukan meyakinkan diri dengan berdoa. Mengidentifikasi masalah, mengklarifikasi tujuan khusus yang diinginkan, memeriksa berbagai kemungkinan untuk mencapai tujuan, dan melakukan keputusan, mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan diskusi dengan pihak yang terlibat untuk mengambil keputusan yang terbaik. Gitu Bu. Ya, Pak. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Pak Pur anggap efektif dalam mengambil keputusan dari kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Yaitu dengan menelaah siapa yang terlibat, sifat urgen kasus dilema dan pengambilan alternatif diskusi, membayangkan sosok panutan untuk mengambil keputusan secara bijaksana dengan mempertimbangkan situasi dan kepentingan yang terlibat. Oke Pak.
Lalu itu Pak, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Pak Pur dalam mengambil keputusan mengenai kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ya banyak tantangan Bu, yaitu ya kita mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar yang harus menguntungkan kedua belah pihak. Di saat keputusan yang diambil bertentangan dengan keputusan peraturan sekolah, keputusan yang diambil terkadang melanggar prinsip keadilan bagi anggota yang lain karena seolah-olah seperti ada perlakuan yang istimewa dari pihak pengambil keputusan. Ini Pak. Lalu apakah Pak Pur memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Pur itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikannya? Seperti apa Pak? Coba Pak bantu dijelaskan. Ya. Jika masalahnya biasa, maka langsung diputuskan. Tapi jika masalahnya berat, maka dilakukan proses seperti yang dijelaskan sebelumnya, mengidentifikasi pihak-pihak yang berkaitan. Seringkali dilakukan pada saat itu juga, tetapi ada juga masalah yang memang harus diselesaikan pada jadwal tertentu dan sesuai dengan keberpihakan kepada siswa. Mungkin Pak, semua itu pusatnya pada siswa ya Pak ya? Iya. Oke. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Pak Pur dalam membantu mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Oh banyak yang membantu. Selalu yang pertama itu selalu mengajak warga sekolah. Iya Pak. Pertama Bapak Ibu diajak berunding, wali murid atau orang-orang yang memiliki kedekatan dengan permasalahan tersebut seperti pihak yang terkait dengan permasalahan dan aturan yang berlaku. Oke Pak. Lalu ini pertanyaan yang terakhir Pak. Alhamdulillah Pak. Dari semua hal yang disampaikan dari Pak Pur, pembelajaran apa yang dapat Pak Pur petik dari pengalaman Pak Pur dalam selama mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Begitu ya. Kesimpulannya saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi. Setiap pengambilan keputusan harus dilakukan sesuai dengan nilai-nilai yang berpihak pada murid atau siswa. Setiap mengambil keputusan pasti akan memiliki resiko, jelas itu. Maka dari itu buatlah suatu keputusan yang paling meminimalisir resiko yang akan terjadi. Begitu dulu ya. Oke. Sedikit jawaban dari saya selaku pimpinan di sekolah SD Woto Semarang 1. Oke. Terima kasih Pak Pur atas waktunya. Jawaban-jawaban dari Pak Pur sangat menginspirasi saya. Semoga saya dapat mengambil hal-hal yang baik dari Pak Pur, hal yang lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Terima kasih Pak Pur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ria. Selamat siang Bu. Alhamdulillah selamat siang. Alhamdulillah Bu. Maaf nih mengganggu siang-siang ya Bu ya. Iya, boleh nopo-nopo. Jam istirahat Kiki. Oh iya. Jadi Bu, santai. saya tuh ada tugas modul 3.1, tugas guru muda mengenai pengambilan keputusan. Pada langkah di demonstrasi kontekstual itu ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah. Siap. Ya, jadi mohon izin waktunya untuk kita berwawancara dulu ya Bu ya. Iya, terima kasih, Bu. Kita tukar cerita, Oke. sharing mengenai pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan. Oke. Ya. Nah, yang pertama gini Bu, selama ini bagaimana hukum mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral menurut hukum pribadi? Terutama berarti
rujukan moral dan dilema etika. Iya, Bu. Kalau saya mengidentifikasinya tentu kalau sama-sama baik dan bertentangan itu Iya. berarti ya dilema etika. Iya. Kalau yang satunya kok baik dan yang satu kurang baik berarti itu rujukan moral. Jadi Iya. terlihat jelas lah di sini Iya, Bu. mana yang masuk ke rujukan moral dan mana yang masuk ke dilema etika. Iya. Lalu selama ini bagaimana hukum menjalankan mengambil keputusan di sekolah ini, di tepatnya di SD di Dempet 1 gitu ya, terutama untuk kasus-kasus yang dimana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan, Bu. Oh, berarti itu masuk dilema etika ya? Iya. Kasus-kasus dilema etika itu kalau saya tetap kepada aturan di awal, kesepakatan yang sudah dipakai, yang Iya. sudah disepakati bersama itu bagaimana? Iya. Kalau sudah itu kok ada yang bertentangan atau ada masalah di belakangnya, ya kita kembalikan itu pada persoalan itu lagi karena ada kesepakatan. Iya. Kita berusaha untuk memanggil Iya. orang-orang yang terkait itu, Iya. kemudian juga kita musyawarahkan bersama dengan adanya persoalan ini bagaimana solusinya kita Iya. selesaikan bersama. Iya. Walaupun secara tidak langsung saya juga sudah mengidentifikasi ya, Iya. kira-kira saya punya pengambilan keputusan, saya punya reng-rengan, saya Iya. punya poin-poin yang harus saya putuskan, yang harus saya berikan itu ini gitu. Oh, iya. Tapi tidak terus langsung harus sesuai dengan saya enggak. Iya, Tetap seperti ada Anda punya kesepakatan Iya. teman-teman juga karena ini kan sekolah milik kita bersama. Iya, Konten. betul, gitu. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang dilakukan hukum selama ini, Bu? Untuk langkah-langkahnya ya kita lihat itu, kita identifikasi persoalan yang apa Oke. dulu, pihak yang terkait siapa saja, solusinya bagaimana. Setelah kita menemukan itu semuanya, kemudian saya identifikasi dulu, Oke. kemudian saya melibatkan teman-teman, Oke. baru ke pihak yang bersangkutan. Oke. Pihak yang bersangkutan itu tentunya untuk pihak yang bersangkutan itu juga perlu dialog Iya. saya dengan pihak yang bersangkutan Sama dulu, dulu. ngoten. Habis itu kok ketika sudah dipertemukan cara bersama-sama, kalau perlu memang orang-orang yang terkait itu ya ada komite dan warga sekolah semua. Iya, tanpa menghakimi juga ya, Bu, ya. Iya, biar masalah tersebut tetap cepat terselesaikan. Iya. Lalu Bu, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap hukum itu efektif dalam pengambilan keputusan itu yang kasus-kasus pada dilema etika itu yang bagaimana, Bu? Kalau menurut saya ya yang kesepakatan bersama itu, musyawarah Oh, untuk iya. mufakat itulah. Iya, yang Nah, agar mediasi itu ya, Bu? tetap ada mediasi itu. Iya, Dan iya. putusan itu tidak serta-merta harus saya yang Mengambil. Tetap Iya. ada masukan dari teman-teman Oh, itu. iya, Bu. Iya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini hukum lakukan kan tantangan dalam menghadapi pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika itu bagaimana? Tantangannya hukum itu yang dihadapi apa saja, Bu? Tantangan mungkin ya dari itu ya orang-orang yang nuwun sewu nih, mungkin Iya, dari iya. pendidikannya Oh, oke. menengah ke bawah. Jadi iya, atau Bu. tidak tahu dengan sekarang ini pendidikan udah beda dengan Iya, yang Bu. kemarin Nah, kayak itu gitu loh, loh. Bu. Kadang mereka masih kolot Iya. dengan cara pandang terhadap Iya, pendidikan iya. yang masih yang kemarin-kemarin. Iya, Bu. Jadi Iya. staff pendidikan orang itu mempengaruhi. Oh iya ya Bu, itu jadi Kalau tantangan mereka, dari hukum itu yang iya. dihadapi selama ini begitu ya Bu ya? Gitu. Oh iya. Kayak yang lainnya itu biasanya Hampir sama. Hampir Bu? sama, Oh sama, bisa. oke. Nah, selanjutnya Bu, apakah hukum memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus tadi Bu, yang kasus dilema etika tadi ya Bu ya? Apakah hukum itu langsung menyelesaikan di tempat atau punya jadwal dalam penyelesaiannya, bentuk prosedur atau seperti apa yang dijalankan hukum? kalau penyelesaian sebuah permasalahan tentunya kita lihat dulu permasalahan tersebut. Kalau kok ringan dan bisa seketika itu saya membuat putusan ya tidak terjadwal. Iya. Tapi kalau memang masalah tersebut adalah masalah yang berat yang harus mengkomunikasikan semua pihak, Iya. itu tentunya juga saya harus menjadwalkan. Iya, iya. Ya istilah daging. Lalu hukum
adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu buku dalam pengambilan keputusan waktu kasus-kasus dilema etika itu, Bu? Orang yang membantu tetap ada ya, Iya. ya. Karena emang masalah sekolah itu kan bukan masalah saya pribadi. Iya, Bu. Jadi diselesaikannya pun saya perlu banyak masukan Iya, ya Bu. dari teman-teman. Kalau Iya. persoalan itu kok kita sekolah, pihak sekolah itu tidak bisa menyelesaikannya, harus saya minta bantuan kepada yang lebih tinggi lagi atasan Iya, saya, iya, iya. pengawas, Oh, maupun koordinir. Oh. Tetap ada lah, Iya, tetap Bu, ada, harus warga ada. sekolah juga ya, Bu, Iya, ya. dari komite juga. Dari semua hal yang disampaikan Bukum, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari Bukum setelah mengambil keputusan dilema etika ini, Bu? Kalau menurut saya itu menghormati sebuah kesepakatan yang sudah disepakati itu nomor satu. Ya. Iya. Habis itu juga musyawarah. Iya. Apapun program, apapun kegiatan yang ingin kita lakukan atau Iya. masalah apapun itu tetap kita harus mengkomunikasikan melalui musyawarah mufakat gitu. Iya. Secara kekeluargaan lah. Silaturahim. Jadi silaturahimnya jalan. Melalui musyawarah ya, Bu, ya. Oh, jadi ke Pak Komite, Melibatkan, ke Pak ya, Kepala melibatkan Desa, semua gitu pihak. Bu, ya. Mencapai Iya, iya. kesepakatan Sangat itu. menginspirasi sekali, Bu. Oke. Lalu baik Bu, cuma itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih untuk waktunya. Iya, Maaf sama-sama. mengganggu waktu buku. Enggak apa-apa. Hasil wawancara tadi itu sangat menginspirasi saya, Bu. Oke. Semoga kelak saya juga bisa mengambil keputusan melalui musyawarah tadi ya, Bu, ya. Musyawarah yang mufakat tadi, lalu mengambil dengan keputusan dengan tenang gitu ya, Bu, ya. Bekerja sama dengan semua pihak. Iya, Oke, betul. sekian wawancara saya, Bu. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nuria. Mohon maaf teng mriki dinggurke dan Boten, Bu. sukses selalu buat panjenengan, Amin. lulus dan dapat Amin. mengimplementasikan ilmu yang telah diberikan Amin. guru Amin. pembinaan. Amin. Dapat membuat perubahan di bidang pendidikan Amin. yang lebih baik lagi. Amin. Terima Semangat. kasih.